ngaji Quran hadis tapi nggak dapet sunnahnya, nggak dapet. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan pencerahannya Ustaz Khalil Bustami. Alhamdulillah bisa bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Yang saya tanyakan ini Ustaz, sering kita mendengar saudara-saudara kita mari berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis begitu ya. Nah, kadang seorang sudah berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi tidak mendapatkan sunnahnya. Jadi, yang perlu penjelasan apa yang pokok berpegang Quran dan hadis ini mesti benar gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sunnahnya? Contoh diantaranya tadi sudah dijelaskan, ada hadisnya nih, ada dalilnya, akan tetapi tidak mendapatkan sunnahnya. Satu contoh lagi, ada dalil tentang baiat, tapi tidak mendapatkan sunnahnya. Baiat itu prakteknya kayak apa begitu? Jazakumullah khairan katsiran. Allah yabarik. Tayyib, barakallahu fiik. Ini sebenarnya pertanyaan ini menyindir masa lalu saya. Gak apa-apa, saya nggak tersinggung karena memang masa lalu saya seperti itu. Jadi saya ini adalah salah satu ustadz atau ulama menurut mereka yang dulu bertahun-tahun ada di golongan Islam Jamaah. Nah, kalau sekarang organisasinya besar, ada di kanan kiri, LD 11. LD 11, dia pelangnya warna hijau biasanya. Itu Islam Jamaah di dalamnya. Saya di situ. Mulai kecil sampai saya berumur kurang lebih 35 tahun. Anak sudah 2. 2 apa 3 mah? Nah, istri saya. Hah? Berangkat 3. Anak sudah 3 berangkat ke Mekah. Mencari ilmu di sana. Kurang lebih 10 tahun. Baru di situ Allah membuka hiburan hadis. Ya. Karena memang mereka ngaji betul itu, sibuk ngaji. Tapi seperti kata Ustadz tadi, tidak menetepi sunnah. Ngaji Quran hadis tapi nggak dapet sunnahnya, nggak dapet. Kenapa saudara? Permasalahannya karena penyebabnya karena ngaji Quran hadisnya tidak mengikuti aturan dari Allah Rasul dan yang sudah dipraktekkan oleh para ulama. Gak ikut. Mereka punya cara sendiri. Cara sendiri. Dari Allah Rasul bagaimana? Dari Allah Rasul, Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu belajar ilmu, termasuk Quran hadis itu ilmu penentu, belajarlah dari ulama yang ahli. Ya, yang memang dia betul ulama. Memang ahli betul dia, ahli bahasa Arab, dia punya kaidah fikih, dia punya usul fikih, dia memang ahli. Itu satu. Kedua, ngajinya Quran hadis, ya. Tadi gurunya, yang kedua kitabnya. Mereka tidak pakai kitab. Tidak pakai kitab artinya tidak pakai kitab rujukan. Kalau ngaji Quran tidak pakai tafsir, nggak pakai. Jadi terjemah mereka sendiri. Tafsir rujukan-rujukan dari para sahabat, para ulama nggak mau. Kalau ada pendapat Ibnu Abbas atau apa kan alah Ibnu Abbas. Kalau dari Imam Syafi'i alah Imam Syafi'i. Jadi nggak mau dan ngenyek gitu. Apa ngenyek? Nggak pakai dasar dia. Dia terjemah saja. Ini kesalahan fatalnya. Sehingga apa? Sehingga dia kelihatannya ngaji Quran hadis, tapi dalam menyimpulkan makna dan penjelasan Quran hadis salah. Salah. Memang kita katakan tidak semua salah, tapi banyak kesalahan dalam hal-hal yang fatal. Tadi disebut pertanyaan kedua, contohnya apa? Baiat. Hah? Ya, baiat tadi contohnya. Kesalahan fatal di Islam Jamaah itu. Di mana letak kesalahannya? Mereka bikin kelompok, memisahkan diri dari umat Islam secara umum, lalu mengangkat satu orang menjadi imam. Bahasanya imam itu amir. Imam, amir, pemimpin, bukan kiai lagi. Imam yang harus ditaati. Nah, imam ini tadi dibaiat. Jadi masing-masing orang itu harus datang kepada imam ini. Walaupun ibu-ibu perempuan, umpama nggak datang harus diwakili
imam, wakilnya imam yang ada di tempat itu. Ya, jadi imam ini punya wakil-wakil sampai ke kelompok ke bawah itu. Harus datang, diterangkan namanya siapa yang baiat apa siapa. Nah, diharuskan berbaiat ini. Nah, kalau sudah baiat berjanji setia, definisi mereka sendiri, baiat itu berjanji setia, taat. Wah, itu sudah perintahnya imam yang datang dari pusat, apa saja mereka lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak menetepi baiat ini, pasti mereka pasti mati masuk neraka, nggak diakui oleh imam sebagai ru'yahnya. Karena ibaratnya itu yang akan membimbing ke surga itu adalah imam ini. Imam ini. Nah, itulah contoh orang ngaji Quran hadis tapi nggak dapatkan sunnah. Pakai dalil Quran dan hadis tapi bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Maka hati-hati, saudaraku umat Islam, belajarlah dengan ulama yang benar. Kemudian dilihat rujukan-rujukan yang dipakai harus benar juga, supaya pemahamannya bisa benar sehingga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian insyaallah yang bisa disampaikan pagi ini. Mohon maaf kalau ada kelewat waktu. Fa jazakumullah khairan, barakallahu fiikum jami'an. Tafadhal.